Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Sunda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bab 2 ya. Masih bab 2 yaitu tentang dadaran atau deskripsi. Oke, kita langsung saja. Saya seperti biasa, saya akan langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Silakan kalian perhatikan teks berikut. Dan jangan lupa, yang belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita mulai. B. Panyungsi basa atau pembahasan materi. Istilah arsitektur Sunda. Perhatikan kalimat di bawah ini. Bangunan rumah di Kampung Ciptagelar merupakan rumah panggung. Atapnya panjang dan atapnya jure. Dalam catatan kalimat di atas ada kata rumah panggung, atap panjang, dan atap jure. Ketiga kata tersebut termasuk ke dalam istilah arsitektur atau undagi tradisional Sunda, atau jenis-jenis bangunan rumah Sunda ya. Rumah panggung yaitu rumah yang kerangkanya dari kayu atau bambu. Ada kolongnya, dindingnya terbuat dari bilik, atapnya bisa dari kirai atau ijuk ya, atau dari genteng. Atap panjang atau atap jelopong yaitu model bangunan rumah yang atapnya menjelopong panjang. Atap jure yaitu model bangunan rumah yang atapnya turun ke atap pondok, ke bagian rumah sampai ke atap panjang seperti di sopak. Istilah-istilah arsitektur Sunda. Di dalam istilah Sunda ya, ada kata namanya ampig. Nah, ampig itu sejenis bilik ya, bilik berbentuk segitiga yang biasanya digunakan untuk penutup bagian rumah nih ya. Di sini ada berbentuk segitiga ya. Nah, ini ada bentuk segitiga ya. Nah, ini disebut ampig ya. Kalau di sini ini bagiannya. Tapi yang biasanya ada di sini ya. Segitiga di atap rumah itu ada, ini disebut ampig. Ada bilik. Bilik ya umumnya itu digunakan untuk dinding rumah. Nah, di sini ya. Ini bilik atau dinding rumah ya, biasanya bilik ini terbuat dari bambu yang dianyam. Ada golodog. Nah, ini golodog yaitu sejenis tangga ya untuk naik dan turun ke rumah. Naik ke rumah dan turun dari rumah ya, biasanya untuk turun naik lah ya. Yang berikutnya ada hatep. Hatep itu penutup ya, ini hatep ya, penutup bagian atap rumah. Ini hatep. Hatep bisa dari eri atau sejenis ilalang, bisa dari kirai, daun kelapa, atau dari ijuk. Nah, ini ya. Yang berikutnya ada kolong. Nah, ini kolong. Kolong itu bagian paling bawah rumah. Kolong biasanya digunakan untuk menaruh barang ya, seperti kayu bakar, atau bisa digunakan untuk tempat ternak. Bisa itu ayam ya, ayam, bebek, atau angsa ya, atau entok bisa di sini ya. Berikutnya ada lalangit. Lalangit itu biasa ya ada di atap, di dalam rumah sini ada langit-langit ya, kalau dalam bahasa Indonesia langit-langit atau lalangit. Ada lagi suhunan. Nah, suhunan itu bagian paling atas ya. Nih, suhunan rumah atau suhunan itu berarti bagian paling atas rumah, itu suhunan.
Yang terakhir ada wuwung. Nah, wuwung itu letaknya di ini ya, jadi tempat rangkai bagian rangkai untuk hatep atau rangkai untuk memasang kirei atau memasang genteng, yaitu disebut wuwung. Ya, jadi di dalam kirei ini atau di dalam penutup atap rumah ini ada wuwung. Kita lanjut, contoh arsitektur Sunda. Ini contoh-contoh rumah tradisional Sunda. Ada model jelopong. Nah, ini ya model jelopong. Dia menjelopong panjang. Terus bagian sampingnya ini dalam keadaan terbuka. Ya, jadi di sini ada yang namanya ampik nih. Ini ampik ya, segitiga ini adalah ampik. Terus ada model perahu kumereb ya, atau perahu terbalik. Nah, ini ya atapnya model perahu terbalik atau perahu kumereb. Berikutnya ada julang ngapak. Nah, julang ngapak. Nah, ini julang menjulang ya, tinggi ya. Ini julang dan ini ngapak. Bagian bawahnya sini adalah ngapak. Terus ada badak hai. Badak hai atau badak menguap. Nah, dalam arti bukan menguap menghilang ya. Bukan menguap melebur, tapi badak membuka mulutnya lebar-lebar. Nah, ini badak hai. Ini dia ada memiliki bagian atap ini ada dilebihkan sedikit ya. Ini badak hai. Ada tagog anjing. Tagog anjing hampir mirip dengan badak hai. Hanya perbedaannya kalau tagog anjing tidak dilebihkan ya, tidak ada lebih bagian atapnya. Yang terakhir ada capit gunting atau jenisnya seperti gunting ya. Ini karena menyilang di sini bagian atapnya itu ada dilebihkan kayu ya di atas itu, jadi modelnya sama persis seperti gunting. Gunting yang sedang dibuka ya. Terbuka itu kan gunting ya, capit gunting. Dan ini ada contoh rumah panggung, rumah-rumah tradisional khas Sunda atau khas Jawa Barat. Mungkin kalian pernah melihat ya rumah-rumah seperti ini, atau mungkin juga bisa rumah kalian atau nenek kakek kalian ada yang memiliki rumah seperti ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di halaman di buku paket bahasa Sunda di halaman 24, 25 dan 26. Mungkin cukup itu saja, saya tutup ya yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.